Masya Allah, tabarakallah. Ini pintu nomor 5, pintu Quba. Bismillah. Masya Allah, tabarakallah ya. Namanya Ma'had Haram. Jadi buat sahabat semuanya yang pengen belajar di Masjid Nabawi, mulazamah atau belajar di Ma'had Haram, SMP, SMA, atau kuliah di Masjid Nabawi, itu salah satu syaratnya untuk mendaftar itu harus memiliki KTP Saudi. Jadi baru bisa mendaftar di Ma'had Haram namanya. Semoga Allah memudahkan kita semuanya bisa belajar, bisa menuntut ilmu di Masjid Nabawi atau di kota Nabi. Amin Allahumma amin. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, semoga pagi ini sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah selalu melindungi kita semuanya, dan semoga Allah memudahkan segala urusan kita semuanya. Alhamdulillah, pagi ini kita berada di pelataran Masjid Nabawi. Masya Allah, tabarakallah, dan kita bisa melihat suasana pagi di pelataran Masjid Nabawi. Dan insya Allah kali ini kita mau melihat seperti apa sih kalau pagi di Masjid Nabawi atau di dalam Masjid Nabawi. Oke, bismillah. Dan ini suasana pagi di pelataran Masjid Nabawi. Dan di depan kita ini untuk masuk ke mengantri ke Raudhah. Jadi untuk masuk ke Raudhah, sholat di Raudhah, berdoa di Raudhah, itu mengantri di sini, masuk pengecek surat izin masuk Raudhah, dan ngantri dulu di sana. Masya Allah, tabarakallah. Dan ini di bagian depannya Masjid Nabawi itu di pagar ya. Dan ini petugas-petugas Masjid Nabawi, ada yang membersihkan pelataran Masjid Nabawi, dan ada yang servis memperbaiki lampu, tiang-tiang ada yang mungkin perlu diperbaiki. Pagi ini diperbaiki. Jadi kebanyakan itu pagi. Nah, seperti ini contohnya nih. Ini nggak tahu memperbaiki apa nih. Sepertinya memperbaiki lampunya. Dan di sana juga tuh. Jadi ataupun juga membersihkan payung-payungnya ya. Itu biasanya dilakukan di pagi hari. Jam-jam segini, jam 7:30 sampai jam sebelum zuhur. Masya Allah, tabarakallah. Oh ya, ini juga pintu pagarnya diganti ya. Jadi gini. Oke, kita insya Allah di video berikutnya kita membahas tentang pintu pagar Masjid Nabawi dan pintu Masjid Nabawi. Jadi beda ya, pintu pagar dengan pintu Masjid Nabawinya. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi seperti ini sahabat, ini jam berapa ya? Baru jam 7.19 atau setelah syuruk ya, setelah selesai syuruk. Masya Allah ya. Jadi di pintu pagarnya ini diganti dengan nomor yang berjumlah ratusan ya. Yang di depan sana 301, dan itu 369. Masya Allah ya, 369. Masya Allah, Masya Allah. Jadi jumlah pintunya itu ada berapa ya? 301 dan 369. Jadi jumlahnya kurang lebih 69 pagar ya, pintu pagar. Jadi harus pakai surat izin ya, atau tasrih.
Untuk berziarah yang sekarang ziarah ke makam Rasulullah SAW itu bisa setiap hari, bisa memesan. Misalnya hari ini berziarah, besok lagi bisa mesan. Nah, khusus yang untuk umroh dan raudhah, sholat di raudhah itu hanya bisa sebulan sekali. Masya Allah. Ini dulunya pintu nomor 3, sekarang 303. Sama sih cuman bedanya itu ditambahin dengan 300-an gitu. Dulunya di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah ya Syekh. Jadi dulu di sini pintu 03 ya. Sekarang pintu 303. Ya, jadi dulunya 03, sekarang ditambahin 300-an. Kayaknya hampir sama sih, cuman ditambah angka 300-an. Masya Allah. Insya Allah di video berikutnya kita membahas tentang pintu pagar Masjid Nabawi. Pintu pagar Masjid Nabawi ini biasa kita jadikan patokan. Nah, kalau jamaah dari Indonesia dan berbagai macam negara itu berpatokan dengan pintu pagar Masjid Nabawi. Misalnya hotelnya di pintu nomor 315, 300 berapa 20 atau berapa. Nah, itu bisa dijadikan patokan untuk menuju ke hotelnya. Jadi keluarnya dari pintu tersebut gitu. Dan juga bisa dijadikan patokan untuk tempat-tempat bersejarah. Misalnya pintu nomor 6 dulunya di sana, nomor 6 atau 308 kalau nggak salah sekarang ya. 308 di sana ada sejarah atau tempat sejarah Masjid Gomamah atau ada juga Masjid Abu Bakar Ashidik. Dan juga dulu di pintu 7 itu ada Bab Salam. Sekarang mungkin 300 berapa ya? 10 kalau nggak 9. Di sana juga ada Masjid Ali bin Abi Thalib. Jadi pintu pagar itu bisa dijadikan patokan. Oke, insya Allah kita bahas di kesempatan berikutnya. Dan kita mau masuk ke Masjid Nabawi, melihat kalau pagi itu seperti apa sih di dalam Masjid Nabawi yang saat ini ya. Masya Allah, tabarakallah. Dan bismillah, kita mau masuk ke lewat pintu nomor 5 nanti. Dan di depan kita adalah pintu nomor 1, yaitu Bab Salam, pintu khusus untuk berziarah ke makam Rasulullah SAW. Kemudian nomor 2 di sampingnya. Depan kita itu nomor 1, 2, dan nomor 3. Itu pintu yang nomor 2 pintu Abu Bakar Ashidik. Dan pintu nomor 3 juga pintu untuk masuk ke Raudhah. Dan sekarang karena pandemi ditutup ya. Dan pintu nomor 4 adalah pintu namanya pintu hijrah, bab hijrah. Nanti kita masuk ke pintu nomor 5, yaitu pintu namanya pintu Quba, karena lurus dari Masjid Quba, arahnya Masjid Quba ke sana, atau keluar dari pintu nomor 6 atau sekarang nomor 308. Itu ada jalan khusus pejalan kaki dari Masjid Nabawi menuju ke Masjid Quba. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Ini pintu nomor 5, pintu Quba. Bismillah. Masya Allah. Jadi ini pintu nomor 5. Ke arah naik itu untuk daftar atau masuk kelas kuliah Masjidil Nabawi. Bismillah.
Masya Allah, tabarakallah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita innaka Hamidum Allahumma barik ala Alhamdulillah. Jadi seperti ini sahabat, ketika pagi ini baru jam setengah 8-an, petugas Masjid Nabawi membersihkan atau mengganti lampu yang mati ataupun, dan ini di sini ada kursi. Ini kursi wakaf ya. Jadi jamaah bisa membeli kursi di luar di toko ataupun bin Daud, kemudian diwakafkan di Masjid Nabawi. Masya Allah. Jadi Masya Allah, tabarakallah ya, dimanfaatkan untuk jamaah yang sepuh ataupun yang gak kuat berdiri, jadi sholatnya bisa menggunakan kursi. Masya Allah. Jadi ini sepi ya sahabat. Kalau di hari-hari normal itu jam 8 pagi itu di pintu nomor 5 ini, dan di sini di depan kita ini itu kelas untuk yang belajar di Masjid Nabawi. Jadi ada SMP, SMA, dan ada yang kuliah juga di Masjid Nabawi. Jadi kelasnya itu seperti halakoh. Ada yang satu SMP anak-anak, khusus anak-anak kecil, kemudian SMP juga ada yang dewasa. Jadi di Masjid Nabawi ini, Masya Allah, tabarakallah ya, namanya Ma'had Haram. Jadi buat sahabat semuanya yang pengen belajar di Masjid Nabawi, mulazamah atau belajar di Ma'had Haram SMP, SMA, atau kuliah di Masjid Nabawi, itu salah satu syaratnya untuk mendaftar itu harus memiliki KTP Saudi. Jadi baru bisa mendaftar di Ma'had Haram namanya. Semoga Allah memudahkan kita semuanya bisa belajar, bisa menuntut ilmu di Masjid Nabawi atau di kota Nabi. Amin, Allahumma amin. Masya Allah. Dan ada juga halakoh Al-Quran, hadis, dan lain sebagainya di Masjid Nabawi. Itu biasanya setelah subuh, setelah asar, setelah maghrib, dan setelah isya. Dan sekarang semuanya online ya, belajarnya, hafalan, dan lain sebagainya semuanya online. Kajiannya juga masih online, hanya disediakan kajian melalui pengeras suara di Masjid Nabawi. Bismillah. Jadi seperti ini sahabat, suasana pagi di Masjid Nabawi, Masya Allah. Jadi di waktu normal itu di setiap tiang seperti ini itu ada tempatnya. Itu ada disediakan Al-Quran untuk dibaca jamaah ataupun dibaca oleh penghafal Al-Quran di Masjid Nabawi. Jadi saat ini semuanya Al-Qurannya disimpan karena belum diizinkan untuk diletakkan di setiap tiang ataupun di tempat Al-Quran seperti di sana itu. Jadi seperti kursi Al-Quran itu wakaf dari jamaah ya, wakaf dari jamaah yang ingin mewakafkan kursi ataupun Al-Quran di Masjid Nabawi. Jadi bisa beli di toko kursinya, kemudian langsung diwakafkan di Masjid Nabawi. Dan untuk Al-Quran yang wakaf di Masjid Nabawi itu khusus ya. Jadi harus, salah satu syaratnya itu harus percetakan King Fahad di Madinah. Itu percetakan Al-Quran terbesar di dunia. Jadi salah satu syaratnya harus ada stempel percetakan King Fahad tersebut. Jadi kalau Al-Quran biasa, Al-Quran yang banyak dijual di toko yang gak ada stempelnya itu, nanti itu ditolak oleh petugas Masjid Nabawi. Nah nanti itu diwakafkan di masjid-masjid yang ada di Arab Saudi.
Jadi yang wakaf Al-Quran wakaf di Masjid Nabawi itu harus ada stempelnya dari percetakan di kota Madinah. Al-Quran wakaf yang ada di Masjid Nabawi seperti ini ya sahabat, yang biasa digunakan oleh jamaah ataupun penghafal Al-Quran di Masjid Nabawi. Jadi ini ada stempelnya, Mujamma' Malik Fahad. Jadi ada stempelnya seperti ini dan ada nomor percetakannya. Jadi ini Masya Allah tabarakallah, kertasnya itu Masya Allah ya. Jadi harus ada stempelnya seperti ini. Kalau nggak ada stempelnya seperti ini, ditolak oleh pihak Masjid Nabawi atau petugas Masjid Nabawi. Dan insya Allah nanti kita langsung letakkan di rak yang ada di Masjid Nabawi sini, dan nanti juga insya Allah akan dibaca oleh jamaah ataupun langsung diambil oleh petugas Masjid Nabawi, karena belum diizinkan ya Al-Quran untuk wakaf Al-Quran di Masjid Nabawi. Alhamdulillah kita sudah meletakkan Al-Quran wakaf yang sahabat amanahkan kepada kami untuk diwakafkan di Masjid Nabawi. Semoga Allah menerima segala amal baik kita semuanya, menerima apa yang sudah kita niatkan. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita semuanya, dan semoga apa yang sudah kita wakafkan menjadi amal baik, menjadi amal jariyah buat kita semuanya. Amin Allahumma amin. Barakallahu fikum. Bismillah. Alhamdulillah, kita di bagian tengah Masjid Nabawi terdapat payung-payung, Masya Allah. Jadi seperti ini sahabat suasana pagi di Masjid Nabawi. Terlihat sepi, hanya petugas, kebanyakan dari petugas Masjid Nabawi, dan jamaah sedikit ya sahabat. Jadi di waktu-waktu normal itu jam segini itu jam 8 ya, sudah jam 8 jam segini, itu banyak santri-santri Masjid Nabawi yang bersiap untuk belajar, mulai dari SMP, SMA, dan yang kuliah di Masjid Nabawi itu masuk kelasnya jam 8 pagi sampai jam sebelum zuhur. Ada juga yang sampai setelah zuhur. Ya seperti ini sahabat suasana di pagi di Masjid Nabawi. Ya Allah, semoga keadaan ini segera berlalu ya Allah. Amin Allahumma amin. Kita mau keluar dari pintu 22 atau 21 pintu Masjid Nabawi, atau juga pintu King Fahad. Allah musta'an. Itu sepi ya sahabat ya. Di waktu normal karpetnya dipasang dan banyak santri-santri Masjid Nabawi, dan sekarang seperti ini sahabat, karpetnya nggak ada, dan santri-santri Masjid Nabawi juga semuanya belajarnya online. Nah ini pintu 21 dan pintu 22 Masjid Nabawi King Fahad atau Malik Fahad. Kita keluar dari pintu Masjid King Fahad. Depan kita ini adalah pintu gerbang utama di bagian belakang, yang dulunya pintu pagar nomor 2122 sekarang diganti 336. Jadi di sana pintu masjidnya masih tetap 2122, yang berubah nomornya hanya pintu pagar Masjid Nabawi. Dan ini mengarah ke nomor pintu 25 ke jamaah, arah masuk untuk jamaah ibu-ibu.
Di depan kita itu ada pintu nomor 338 yang dulunya pintu 25. Ini Masya Allah ya, pintu kenangan banget di sini, banyak kenangan bagi jamaah umrah ataupun haji. Pintu 33 sekarang 338 atau pintu 25 dulunya. Sekarang sudah diganti. Dan depan kita itu masuk pintu 24, 25, pintu untuk jamaah ibu-ibu masuk ke Raudhah lewat pintu 25, 24. Ini pintu 339, dulunya pintu pagar 26. Di sana ada Hotel Al-Haram atau juga Dar Aiman, orang arah ke sana tuh keluarnya dulu. Sekarang pintunya ditutup. Masya Allah. Dan ini para petugas Masjid Nabawi membersihkan payung-payung Masjid Nabawi, dan itu dilakukan di pagi hari ya, jam 8, sekitar jam 8-an disemprot dan dibersihkan tuh. Masya Allah. Oke sahabat, kita mau balik dulu. Semoga videonya bermanfaat. Bismillah. Semoga videonya bermanfaat, semoga bisa memberikan tontonan yang baik, dan semoga Allah memudahkan segala urusan kita semuanya, memudahkan sahabat semuanya segera bisa berkunjung ke kota Haramain, kota Mekah dan kota Madinah. Insya Allah kita lanjut di video-video berikutnya, dan jangan lupa dibagikan, dikomen, dan disukai videonya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah.